Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Pembacaan untuk bagi ada yang sakit, semoga bisa sembuh dari sakitnya. Kita bacakan Ali nama upasako awerohotu abyapa johotu anigohotu suki atanang pariharatu, ya. Ini yang berakhiran oo itu hanya untuk kalau umatnya adalah pria. Sedangkan kalau umatnya wanita, kita nggak boleh pakai o lagi, tapi kita ganti, ya. Jadi sini kita ganti anina ma upasika awerahotu abyapajahotu anigahotu suki atanang pariharatu, ya. Suki atanang pariharatunya sama, tapi yang di sini upasako itu adalah umat pria, sedangkan upasika adalah umat wanita. Ya, di sini kalau kita o, dia di sini juga o gitu, ya. Sedangkan kalau di sini a panjang, makanya di sini a panjang. Kemudian di sini juga a panjang, ya. Penerjemahannya sama, ya. Cuman kita tambahkan di sini adalah umat pria atau umat wanita. Semoga umat wanita Ani yang bernama Ani gitu, ya. Bebas yang bernama, ya, ditambahkan. Semoga umat wanita yang bernama Ani bebas dari permusuhan, bebas dari penderitaan jasmani, bebas dari penderitaan batin. Semoga dia atau kita kadang-kadang buat orang yang terhormat kita pakai beliau juga boleh, dapat menjaga dirinya sendiri dengan bahagia. Nah, pada pelajaran kali ini Sialem mau membawa kita semua untuk mengetahui bahwa di dalam bahasa Pali itu untuk kata benda, ya, kata benda itu dibedakan menjadi ada laki-laki dan wanita. Selain laki-laki dan wanita itu juga ada yang dikatakan sebagai kata benda netral. Di dalam bahasa Indonesia hal ini tidak kita temui, ya. Ini agak mungkin sulit, tapi mungkin ada yang gemar belajar bahasa, biasanya di bahasa Jerman itu juga ada terkait dengan pembagian kata yang berdasarkan jenis kelamin, ya. Jadi di dalam bahasa Pali itu kata benda dibagi menjadi 3 jenis, itu adalah pria, wanita, dan netral. Ya, selain dibagi menjadi pria wanita netral itu juga berdasarkan akhiran katanya. Di sini kita mempelajari akhirannya adalah a-nya dulu, ya. Akhirannya a, yaitu misalnya kata yang kita pakai adalah puta. Puta ini kita bisa terjemahkan sebagai putra, ya, bahasa Indonesia putra. Kemudian darah, ya, juga kita sebagai darah juga, ya, di Indonesia kita sebagai darah, kita terjemahkan. Pala itu artinya buah, ya, mencapai maga dan palah, mencapai jalan dan buah. Nah, untuk kata benda yang hari ini kita pelajari adalah yang berakhiran a, dan misalnya kata benda ini digunakan sebagai subjek di sini, maka harus dia dirubah bentuknya. Dengan rumusnya adalah untuk kata putra itu diakhiri dengan o, ya. Tapi kalau putranya banyak itu digantinya dengan a panjang juga. Sedangkan darah, kalau darahnya hanya satu tetap darah. Sedangkan kalau darahnya banyak bisa ada 2 bentuk, dara ataupun darayo. Kemudian untuk pala sebagai subjek tunggal dia bisa menjadi bentuknya palang. Kemudian kalau subjeknya banyak, buah-buah, itu ada pala ataupun palani. Jadi ada 2 bentuk. Ya, ini adalah fungsinya kata benda sebagai subjek di dalam kalimat. Kalau kata dasarnya ini tidak bisa digunakan di dalam kalimat, untuk digunakan di dalam kalimat harus dirubah dulu. Dengan rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi untuk puto menggunakan o, kemudian juga kalau banyaknya jadi a, kalau wanita tetap jadi a, kemudian kalau banyaknya juga ada a atau ayo, kemudian kalau netral dia harus diakhiri dengan nigahita, untuk jamaknya dia dengan a atau ani, ya. Misalnya kita di sini di kalimat ini katakanlah ani dan ani kita mau ganti menjadi puta ataupun dara, maka di sini alinya harus kita ganti menjadi puto, ya. Sedangkan aninya itu kita harus ganti menjadi darah, ya, karena di sini rumusnya adalah puto dan darah, ya. Jadi semoga umat pria yang bernama Puto gitu ya. Jadi bukan Ali, tapi kita di sini jadinya gantinya Puto. Misalnya umatnya namanya Puto lah ya, Puto.
Kemudian atau di sini umat wanitanya bernama Dara, kita juga bisa gantikan gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa subjeknya untuk Puta kalau satu orang adalah berakhiran O, Puto, tapi di sini juga bisa jadi Puta dengan akhiran panjang. Nah, dalam kalimat ini kita bisa perumpamakan misalnya yang sakit itu bukan hanya si Ali, tapi juga anak-anaknya gitu ya. Jadi dari sini nyambungnya ya, dari sini turun ke bawah ya, dari sini naik ke atas gitu ya. Jadi misalnya Ali nama Upasako Ca Putaca. Jadi Ali dan anak-anaknya ya asalnya sakit, yang sakit bukan cuma satu orang tapi banyak. Nah di sini kita bukan hotu ya, karena hotu adalah kata kerja untuk tunggal. Sedangkan kalau dengan anak-anaknya berarti kan sudah banyak ya. Jadi kita ganti menjadi kata kerjanya juga jamak yaitu hontu ya. Jadi Ali nama Upasako Ca Putaca Awera hontu, Abyapaja hontu, Aniga hontu, Suki atanang pariharantu ya. Biar di sini antara subjek dan kata kerjanya itu seimbang, karena sebelumnya kita udah belajar bahwa kata kerja itu harus selaras dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal maka kata kerjanya menggunakan bentuk tunggal, kalau kata subjeknya adalah jamak maka kata kerjanya juga harus dalam bentuk jamak, atau mungkin juga bukan nama ya, kita bisa mengganti sesuatu hal di sini. Tapi biasanya kalau untuk orang yang sakit ya pasti orang gitu ya, kecuali mungkin ada yang punya anjingnya sakit ya, nanti jadi gantinya jangan Upasako ya, tapi jadi anjing Ukuro gitu ya, Ukuro sebagai anjing. Demikian pelajaran kita pada hari ini.